Pertama-tama yang saya hormati Bapak Nasrullah SHIMH selaku dosen pengampu hukum pertanahan UIN Sunan Ampel Surabaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yulia Irnawati dari kelas Hukum Tata Negara. Di sini saya akan menjelaskan mengenai apa itu hukum pertanahan. Mari simak video penjelasannya berikut ini. Hukum tanah mengatur segi tertentu dari tanah itu sendiri, yakni menyangkut hak penguasaan atas tanah atau disingkat dengan HPAT. Segi-segi lain seperti bagaimana menggunakan tanah atau bagaimana mewariskan tanah tidak tunduk pada hukum tanah, melainkan tunduk pada hukum lain. Dalam hal ini terdapat 1. Cara penggunaan tanah tunduk pada hukum tata guna tanah sebagai bagian dari hukum tata ruang dan atau hukum tata lingkungan, serta 2. Cara mewariskan tanah tunduk pada hukum waris. Politik hukumnya, hukum yang berlaku dalam HPAT mencita-citakan hukum yang tertulis agar lebih mudah diketahui. Namun, kenyataan menunjukkan bahwa sampai sekarang kita belum mampu mengatur semua hukum mengenai hukum penguasaan atas tanah atau disingkat dengan HPAT di Indonesia secara tertulis. Dengan perkataan lain, ada juga pengaturan HPAT dalam bentuk hukum adat, bahkan dalam hukum kebiasaan-kebiasaan baru atau yang bukan hukum adat. Oleh karena itu, sampai saat ini hukum yang berlaku mengenai HPAT dalam HTN terdiri atas hukum tertulis dan hukum yang tidak tertulis, seperti contoh pada bagian di atas. Budi Harsono menyatakan bahwa dalam tiap hukum tanah terdapat pengaturan mengenai berbagai hak penguasaan atas tanah. Penguasaan atas tanah berisi serangkaian wewenang, kewajiban, larangan bagi pemegang haknya untuk berbuat sesuatu mengenai tanah yang dihaki. Sesuatu yang boleh, wajib atau dilarang untuk diperbuat merupakan isi dari hak-hak penguasaan atas tanah dalam hukum tanah. Secara yuridis, berbuat sesuatu merupakan kewenangan privat, publik, atau keduanya. Pengertian penguasaan yang dimaksud dalam HPAT adalah kewenangan yang luas, tidak sekedar menggunakan atau menjadikan tanah sebagai jaminan. HPAT lebih luas dari hak atas tanah. Untuk lebih mengefektifkan studi hukum tanah, Budi Harsono yang pertama kali menyatakan bahwa ketika mempelajari hukum tanah perlu dilakukan dengan pendekatan pengertian HPAT, yaitu sebagai lembaga hukum dan hubungan hukum konkret. Dengan pendekatan pengertian HPAT sebagai lembaga hukum dan hubungan konkret, ketentuan-ketentuan hukum yang mengaturnya dapat disusun dan dipelajari dalam suatu sistematika yang khas dan logis. Selain itu, dengan sistematika sebagai lembaga hukum dan hubungan konkret tersebut, ketentuan-ketentuan hukum tanah bukan saja dapat diadakan, disusun, dan dipelajari secara teratur, tetapi juga akan lebih mudah diketahui ketentuan-ketentuan apa yang termasuk hukum tanah dan apa yang bukan termasuk hukum tanah. Ketentuan-ketentuan hukum tanah yang mengatur hak-hak penguasaan atas tanah sebagai lembaga hukum antara lain 1. Mengatur nama atau penyebutan pada hak penguasaan tersebut. 2. Menetapkan isinya, yaitu mengatur apa saja yang boleh, wajib, dan dilarang untuk diperbuat oleh pemegang haknya, serta jangka waktu penguasaannya. 3. Mengatur hal-hal mengenai subjeknya, siapa yang boleh menjadi pemegang haknya, dan syarat-syarat bagi penguasaannya. 4. Mengatur hal-hal mengenai tanahnya. Ketentuan-ketentuan hukum tanah yang mengatur hak-hak penguasaan atas tanah sebagai hubungan hukum konkret mengatur mengenai hal-hal sebagai berikut. 1. Penciptaannya menjadi suatu hubungan hukum yang konkret dengan nama atau sebutan yang dimaksudkan di atas. 2. Pembebanan dengan hak-hak lain. 3. Pemindahannya kepada pihak lain, hapusnya serta pembuktiannya. Selanjutnya UUPA. Tujuan dari UUPA 1. Meletakkan dasar-dasar bagi penyusunan hukum agraria nasional yang merupakan alat untuk membawakan kemakmuran, kebahagiaan, dan keadilan bagi negara dan rakyat, terutama rakyat tani.
2. Meletakkan dasar-dasar untuk mengadakan kesatuan dan kesederhanaan dalam hukum pertanahan. 3. Meletakkan dasar-dasar untuk memberikan kepastian hukum mengenai hak-hak atas tanah bagi rakyat seluruhnya. Hak-hak atas tanah berdasarkan UU PA. 1. Hak milik. Dalam pasal 20 ayat 1 UU PA menyatakan bahwa hak milik adalah hak turun-temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah, dengan mengingat ketentuan pasal 6 UU PA, yakni mengenai fungsi sosial dari setiap hak atas tanah. Luasnya hak milik yang dapat dimiliki secara individual oleh WNI tentu dibatasi oleh peraturan perundang-undangan, khususnya mengenai pemilikan tanah pertanian. Pembatasan itu diatur oleh Undang-Undang Nomor 56 Perpu tahun 1960. Pasal 21 ayat 1 UU PA secara tegas menyatakan bahwa hanya warga negara Indonesia dapat mempunyai hak milik. Ketentuan ini merupakan penjabaran asas kebangsaan atau prinsip nasionalitas atau dasar kenasionalan. Objek tanah hak milik. Tanah yang dapat diberikan hak milik dapat dari tanah yang berstatus tanah negara, tanah ulayat, ataupun tanah yang merupakan hak milik adat. Status tanah itu berimplikasi pada terjadinya hak milik. Hapusnya tanah hak milik. Pada pasal 27 UU PA menyatakan bahwa hak milik hapus apabila 1. Tanahnya jatuh kepada negara, dan 2. Tanahnya musnah. Tanahnya jatuh kepada negara karena 1. Pencabutan hak berdasarkan pasal 18 UU PA, 2. Penyerahan dengan sukarela oleh pemiliknya, 3. Ditelantarkan. 2. Hak guna usaha. Pada pasal 28 ayat 1 UU PA menyatakan bahwa hak guna usaha adalah hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai langsung oleh negara guna perusahaan, pertanian, perikanan, atau peternakan. Ada 3 unsur penting dari ketentuan tersebut, yakni 1. Kemungkinan pemberiannya hanya di atas tanah negara. 2. Kemungkinan penggunaannya hanya untuk usaha pertanian, perikanan, atau peternakan. 3. Jangka waktunya tertentu. Objek hak guna usaha. 1. Apabila tanah yang akan dijadikan objek HGU merupakan kawasan hutan yang dapat dikonversi, maka terhadap tanah tersebut dimintakan dulu pelepasan kawasan hutan dari Menteri Kehutanan. 2. Jika tanah yang akan dijadikan objek HGU itu adalah tanah yang sudah mempunyai hak, maka hak tersebut harus dilepaskan terlebih dahulu. 3. Apabila di atas tanah yang dimohon terdapat tanaman dan atau bangunan milik orang lain yang keberadaannya berdasarkan atas hak yang sah, maka pemilik tanaman atau bangunan tersebut harus mendapat ganti rugi dari pemegang hak baru. Hapusnya hak guna usaha. Pada pasal 34 UU PA menyatakan bahwa HGU hapus karena 1. Jangka waktunya berakhir. 2. Dihentikan sebelum jangka waktunya berakhir karena sesuatu syarat tidak dipenuhi. 3. Dilepaskan oleh pemegang haknya sebelum jangka waktunya berakhir. 4. Dicabut untuk kepentingan umum. 5. Ditelantarkan. 6. Tanahnya musnah. Dan yang terakhir, ketentuan dalam pasal 30 ayat 2, yakni pemegang HGU tidak lagi memenuhi syarat sebagai HGU. 3. Hak guna bangunan. Pada pasal 35 ayat 1 UU PA menyatakan bahwa hak guna bangunan adalah hak untuk mendirikan dan mempunyai bangunan-bangunan atas tanah yang bukan miliknya sendiri dengan jangka waktu paling lama 30 tahun. Objek hak guna bangunan. Menurut pasal 35 UU PA, HGB diberikan di atas tanah yang bukan milik dari pemegang HGB itu sendiri. HGB menurut ketentuan pasal 35 UU PA dapat diberikan di atas tanah negara maupun tanah hak milik orang lain. Hapusnya hak guna bangunan. Pada pasal 40 UU PA menyatakan bahwa HGB hapus karena 1. Jangka waktunya berakhir. 2. Dihentikan sebelum jangka waktunya berakhir karena sesuatu syarat tidak dipenuhi. 3. Dilepaskan oleh pemegang haknya sebelum jangka waktunya berakhir. 4. Dicabut untuk kepentingan umum. 5. Ditelantarkan. 6. Tanahnya musnah. Dan yang terakhir, ketentuan dalam pasal 36 ayat 2, yakni karena pemegang HGB tidak melepaskan atau mengalihkan kepada yang berhak dalam waktu 1 tahun disebabkan pemegang hak tidak lagi berwenang sebagai subjek HGB.
HGB merupakan hak atas tanah yang terbatas jangka waktunya, yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan usaha di bidang bangunan, termasuk bangunan di bidang pariwisata. Salah satu perbedaan dengan HGU adalah bahwa HGB ini dimungkinkan diberikan di atas hak milik orang lain atau hak pengelolaan. 4. Hak pakai. Pada pasal 41 ayat 1 dan 3, bahwa hak pakai adalah hak untuk menggunakan dan atau memungut hasil dari tanah orang lain, yaitu milik orang lain atau tanah negara, yang bukan perjanjian sewa-menyewa dan pula perjanjian pengolahan tanah. Objek hak pakai. Pada pasal 41 PP nomor 40 tahun 1996 menyatakan bahwa tanah yang dapat diberikan dengan hak pakai adalah 1. Tanah negara. 2. Tanah hak pengelolaan. 3. Tanah hak milik. Pemberian hak pakai dapat dilakukan dengan cuma-cuma, dengan pembayaran atau pemberian jasa berupa apapun. Berdasarkan status tanah yang dapat diberikan HP itu, akan diketahui cara yang ditempuh untuk terjadinya hak pakai. Hapusnya hak pakai. 1. Berakhirnya jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam keputusan pemberian atau perpanjangannya atau dalam perjanjian pemberiannya. 2. Dibatalkan oleh pejabat yang berwenang, pemegang hak pengelolaan atau pemegang hak milik sebelum jangka waktunya berakhir karena 1. Tidak dipenuhinya kewajiban-kewajiban pemegang hak dan atau dilanggarnya ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 50, pasal 51, dan pasal 52. Kedua, tidak dipenuhinya syarat-syarat atau kewajiban-kewajiban yang tertuang dalam perjanjian pemberian hak pakai antara pemegang hak pakai dan pemegang hak milik atau perjanjian penggunaan hak pengelolaan. Yang ketiga, putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap. 3. Dilepaskan secara sukarela oleh pemegang haknya sebelum jangka waktu berakhir. 4. Dicabut berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1961. 5. Ditelantarkan. 6. Tanahnya musnah. 7. Ketentuan pasal 40 ayat 2, yakni subjeknya tidak lagi memenuhi syarat sebagai subjek hak pakai. Ruang lingkup hukum pertanahan. 1. Bumi. 2. Air. 3. Ruang angkasa. 4. Kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. 1. Bumi. Pengertian bumi menurut pasal 1 ayat 4 pada UU-PA adalah permukaan bumi termasuk pula tubuh bumi di bawahnya serta yang berada di bawah air. Permukaan menurut pasal 4 ayat 1 UU-PA adalah tanah. 2. Air. Pengertian air menurut pasal 1 ayat 5 UU-PA adalah air yang berada di perairan pedalaman maupun air yang berada di laut wilayah Indonesia. Dalam pasal 1/3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang pengairan disebutkan bahwa pengertian air meliputi air yang terdapat di dalam dan atau berasal dari sumber-sumber air, baik yang terdapat di atas maupun di bawah permukaan tanah, tetapi tidak meliputi air yang terdapat di laut. 3. Ruang angkasa. Pengertian ruang angkasa menurut pasal 1 ayat 6 UU-PA adalah ruang di atas bumi wilayah Indonesia dan ruang di atas air wilayah Indonesia. Pengertian ruang angkasa menurut pasal 48 UU-PA adalah ruang di atas bumi dan air yang mengandung tenaga dan unsur-unsur yang dapat digunakan untuk usaha-usaha memelihara dan memperkembangkan kesuburan bumi, air, serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dan hal-hal yang bersangkutan dengan itu. 4. Kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Kekayaan alam yang terkandung di dalam bumi disebut bahan, yaitu unsur-unsur kimia, mineral-mineral, biji-bijian, dan segala macam bebatuan, termasuk bebatuan mulia yang merupakan endapan alam. Asas-asas dalam Undang-Undang Pokok Agraria. 1. Asas kebangsaan. Menurut pasal 1 ayat 1 UU-PA, seluruh wilayah Indonesia adalah kesatuan tanah, air dari seluruh rakyat Indonesia yang bersatu sebagai bangsa Indonesia dan seluruh bumi, air, dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. 2. Asas tingkatan yang tertinggi, bumi, air, ruang angkasa, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara. 1. Mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan, dan pemeliharaan bumi, air, ruang angkasa, dan kekayaan alam.
2. Menentukan dan mengatur hak dan kewajiban yang dapat dipunyai atas bumi, air, ruang angkasa, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. 3. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum terkait bumi, air, ruang angkasa, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. 3. Asas mengutamakan kepentingan nasional dan negara berdasarkan atas persatuan bangsa daripada kepentingan perseorangan dan golongan. Negara memiliki hak untuk membuka tanah secara besar-besaran, misalnya untuk kepentingan transmigrasi, areal pertanian baru, dan alasan lain yang merupakan kepentingan nasional. 4. Asas semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial. 5. Asas hanya warga negara Indonesia yang dapat mempunyai hak milik atas tanah. 6. Asas persamaan bagi setiap warga negara Indonesia. 7. Asas tanah pertanian harus dikerjakan atau diusahakan secara arif oleh pemiliknya sendiri dan mencegah cara-cara bersifat pemerasan. 8. Asas tata guna tanah atau penggunaan tanah secara berencana.